Haleluya. Saudara berada di dalam channel Kapal Berkat, kapal yang menghantar berkat kepada saudara. Sekarang kita akan membahas tentang iman yang dimiliki oleh Abraham. Saya baca lagi ayatnya, Galatia pasal 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, kemarin saya berjanji bagaimana kita mencoba mempelajari tentang iman apa yang dimiliki oleh Abraham. Tapi sebelum ke sana, bahwa Injil yang diterima oleh Abraham adalah Injil yang dituliskan dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan ketiga, di mana isi dari Injil yang didengarkan, arti Injil adalah kabar baik. Jadi Injil itu diterimanya ada 4 nih. Pertama, menjadikan Abraham jadi bangsa yang besar. Yang kedua, memberkati Abraham. Yang ketiga, membuat Abraham masyhur. Lalu yang keempat, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, dan Injil yang disebutkan, yang diterima oleh Abraham menjadi banyak bangsa-bangsa, berkat menjadi bangsa-bangsa terberkati oleh Abraham, itu dari olehmu semua bangsa akan diberkati. Nah, dari poin keempat inilah yang dihubungkan oleh Rasul Paulus tentang Injil keselamatan yang merujuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, tapi sebelumnya saya akan coba bacakan dulu bagaimana Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-17 berkata begini. Karena iman maka Abraham taat kala ia dicobai, ya, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi menurut Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai 19 ini, bahwa iman yang dibuktikan dengan ketaatan Abraham kepada firman Tuhan. Imannya dibuktikan dengan ketaatan kepada firman, walaupun kadang-kadang bertolak belakang dengan logika Abraham. Nah, sehingga iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang harus melampaui dengan logika berpikirnya. Logika berpikir Abraham tetap jalan, tetapi imannya melampaui logika berpikirnya. Karena dia anggap bahwa firman itu adalah kebenaran. Nah, di satu sisi tadi Allah sudah berkata dari Ishaklah yang disebut keturunannya. Tetapi di satu sisi Tuhan menyuruh mempersembahkannya. Nah, ini dua hal yang bertolak belakang. Jadi kunci ketaatan Abraham, karena imannya bisa menguasai pikirannya. Saya ulang, karena imannya bisa menguasai pikirannya, sehingga firman Tuhan yang diterimanya, ya, bisa masuk ke dalam melampaui pikirannya, sehingga pikirannya dicerahkan dan sehingga ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Nah, perhatikan Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Paulus menghubungkan kebangkitan orang mati dengan kebangkitan Yesus.
Jadi iman yang mempercayai kebangkitan orang mati adalah tipologi ya dari Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Sehingga dalam Roma pasal yang ke-10 ya, Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-8 mulai begini. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Jadi inilah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Paulus mengkaitkan bahwa soal Injil yang diberitakan Paulus tentang kebangkitan dari orang mati, kalau saudara percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka seperti itulah Abraham mempercayai bahwa Ishak akan bangkit dari antara orang mati, walaupun dipersembahkan. Sehingga kalau saudara memiliki iman, maka ada identiknya, ada persamaan iman Abraham dengan persamaan iman yang kita miliki. Jadi kuncinya saudara, bahwa imanmu harus melampaui pikiranmu sehingga imanmu sama dengan Abraham. Dan kalau iman seperti itu ada, maka saudara akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Sampai di situ dulu, kita dengarkan episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.